Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Crescentia Mila Juliana. Saya dari kelas PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan resume pertemuan ke-9 dengan tema besar Gereja Katolik di Indonesia dari masa revolusi hingga Orde Baru. Nah, yang pertama adalah Gereja Katolik di era revolusi Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Nah, kondisi umumnya yaitu masa revolusi kemerdekaan penuh tantangan politik dan sosial. Gereja mulai beralih dari ketergantungan misioner asing ke arah kemandirian dan nasionalisme. Poin pentingnya adalah yang pertama, situasi tidak stabil, yaitu perang mempertahankan kemerdekaan, komunikasi dan mobilitas terbatas. Baik, yang kedua yaitu krisis kepemimpinan. Banyak misionaris asing diusir atau tidak bisa bertugas. Yang ketiga, munculnya pimpinan pribumi. Insinyur Syogija Pranata menjadi uskup pribumi pertama, menekankan 100% Katolik, 100% Indonesia. Selanjutnya, yang keempat adalah keterlibatan tokoh Katolik. Tokoh-tokoh seperti I.J. Kasimo dan Ignatius Joseph aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kelima, penyesuaian dengan nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia, nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan, dan yang terakhir yaitu peran gereja. Dari pewartaan menjadi mitra bangsa, berjuang bersama rakyat, dan menegaskan identitas iman dan nasionalisme. Yang kedua, Gereja Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru 1945 sampai 1998. Yang A, Orde Lama 1945 sampai 1966. Ciri utamanya adalah nasionalisme sekuler di bawah Soekarno. Gereja menyesuaikan diri sambil waspada terhadap label agama asing. Poin pentingnya ada 3, yaitu hubungan dengan negara, sikap hati-hati terhadap sekularisme negara, peran Syogija Pranata, uskup pribumi yang menekankan nasionalisme, dan pendidikan dan kaderisasi, yaitu fokus pada pendidikan dan organisasi awam Katolik. Yang terakhir, anti-komunisme, gereja menolak komunisme dan mengalami tekanan. Baik teman-teman, kita lanjut ke yang B, yaitu Orde Baru 1966 sampai 1998. Ciri utamanya adalah stabilitas dan kontrol ketat di bawah Soeharto. Gereja mulai fokus pada pelayanan sosial dan non-partisan. Poin pentingnya ada 5. Yang pertama, stabilitas politik, yaitu gereja beradaptasi dengan kontrol ketat dan pembangunan. Yang kedua, fusi parpol Katolik, yaitu Partai Katolik dilebur ke PDI. Yang ketiga, Konsili Vatikan kedua, gereja mulai menerapkan hasil konsili inkulturasi bahasa lokal. Yang keempat, pendidikan dan sosial, fokus pada kesehatan, kemiskinan, dan LSM Katolik. Yang terakhir, kritik sosial. Tokoh seperti Romo Mangun membela kaum miskin dan keadilan sosial. Nah, kesimpulan dari materi Orde Lama dan Orde Baru ini adalah aspek Orde Lama 1945 sampai 1966 dan Orde Baru 1966 sampai 1998. Politik dan negara nasionalisme, anti-kolonial sentralistik, stabilitas hubungan gereja negara, waspada terhadap komunisme adaptif, tidak konfrontatif, peran gereja membangun identitas Katolik Indonesia pasca Vatikan kedua, sosial, tokoh kunci Insinyur Syogija Pranata, Romo Mangunwijaya, fokus pada pendidikan, politik umat, inkulturasi, dan advokasi sosial. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas Gereja Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama, Gereja Katolik di era Orde Lama 1945 sampai 1966. Relasi dengan pemerintahan nasionalisme sekuler. Pemerintahan Soekarno mendorong nasionalisme, anti-imperialisme, dan realitas agama. Gereja Katolik beradaptasi dengan semangat kebangsaan, tetapi harus tetap berhati-hati terhadap isu agama asing dan peran Syogija Pranata dan 100% Katolik, 100% Indonesia.
Monsinyur Albertus Seogi Pranata berperan penting dalam menghubungkan gereja dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme, pendidikan dan identitas Katolik, fokus pada pendidikan dan membangun identitas Katolik yang kuat. Terdapat tantangan ideologi komunis, yaitu gereja menentang komunisme karena bertentangan dengan iman dan kebebasan beragama. Umat Katolik sering menjadi sasaran kecurigaan di daerah yang dipengaruhi PKI. Yang kedua, Gereja Katolik di era Orde Baru 1966-1998. Stabilitas politik dan pengawasan ketat pemerintahan Soeharto menekankan stabilitas politik, pembangunan sosial, dan pengadilan sosial. Gereja mengurangi peran politik dan lebih berfokus pada bidang sosial dan moral. Pembubaran Partai Katolik dan fusi ke POL, Partai Katolik dibubarkan dan bergabung ke PBL. Memaksa gereja menjauh dari politik praktis, Konsili Vatikan II dan pembaharuan gereja. Gereja Katolik Indonesia mulai menerapkan hasil Konsili Vatikan II, termasuk inklusivitas dan peran umat awam. Fokus pada inkulturasi dan dialog antar agama. Pemberdayaan sosial dan pendidikan, yaitu gereja aktif dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Terdapat kritik sosial dan advokasi keadilan. Ada juga tokoh penting yang berperan dalam materi ini, yaitu Romo Mangunwijaya yang memperjuangkan keadilan sosial dan advokasi hak-hak masyarakat miskin. Baik teman-teman, untuk resume pertemuan ke-9 cukup sekian sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.